Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu edisi 27 April 2024. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu akan diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11, Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan natsnya dari ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur satu minggu telah berlalu dengan berbagai dinamika yang menimpa dan yang kami alami. Kami bersyukur dalam hal-hal baik kami boleh mengingat akan pertolongan dan juga kebaikan Tuhan. Dan dalam hal-hal yang mungkin masih kami anggap buruk, kami pun mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan, uluran tangan yang nyata, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami hingga pada hari ini. Syukur kepada Allah yang masih menyapa kami dengan firman Tuhan yang kudus, yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 ini sungguh berbicara kepada kami pada hari ini sebelum kami melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena pengetahuan yang kita renungkan hari Sabtu yang lalu begitu ya, tidak memberikan jawaban terhadap penemuan makna hidup. Lalu di mana lagi ya pengkhotbah akan mencarinya begitu? Nah, mengapa tidak mencoba mengejar kesenangan? Pikir pengkhotbah. Akhirnya Bapak Saudara, dia mencari sesuatu yang menggirangkan dan menyenangkan. Bahkan dia mencoba kesegaran anggur, dikatakan dalam firman Tuhan, meski tidak sampai mabuk. Ya, memang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam semua yang dia coba, dalam tanda kutip dia lakukan, pengkhotbah itu bertekad untuk tetap mengendalikan diri ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, begitu. Saya pikir pengkhotbah memang tidak menyarankan kepada kita ya untuk mengadakan pesta pora yang memabukkan begitu. Ini hanyalah percobaan. Dia katakan di ayat yang ke-1 itu untuk menguji seperti yang dia katakan ya tadi di ayat yang pertama. Dia ingin melihat apakah itu berhasil. Dan ternyata tidak. Kali ini pun begitu ya, dia menemukan bahwa mengejar kesenangan, mencari kebahagiaan adalah merugikan diri sendiri. Selain itu Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah juga mencoba menjalani gaya hidup yang hebat ya. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-11, dia membangun suatu kehidupan di mana orang akan menilai dirinya sebagai orang yang sukses. Ya, dia mendirikan rumah-rumah, kebun, dia punya banyak taman, dia punya kebun buah, memiliki banyak pembantu, memiliki banyak ternak, memiliki gundik-gundik, bahkan emas perak yang melimpah. Ya, pengkhotbah katakan dia bangga dengan hasil jerih payahnya itu. Tetapi hasil akhirnya masih sama. Itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya usaha menjaring angin di ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya begitu ya, masing-masing kita ditanya, untuk apa sih kita bekerja begitu? Maka kebanyakan dari kita akan mengatakan ya untuk mencari uang begitu. Lalu kalau kita ditanya lagi untuk apa sih mencari uang, maka kita sebagian besar, kemungkinan besar akan menjawab ya untuk makan begitu ya, untuk kebutuhan keluarga dan berbagai jawaban yang lain. Tapi kalau ditanya mengapa kita bekerja terus-menerus bahkan tanpa henti setelah kita mendapatkan uang, kapan kita menikmati semuanya itu gitu. Itulah yang sebenarnya ditanyakan oleh pengkhotbah ketika dia mengatakan segala sesuatunya sia-sia. Ya,
Ini akan sia-sia kalau kita terjebak atau diperhamba oleh pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan memang ada orang-orang tertentu yang tujuan hidupnya adalah mencari uang, hanya uang begitu. Makanya tidak heran kalau bisa jadi kita sering mengeluh, ya, lelah fisik, lelah hati, dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu tertentu, ya, kita memang perlu berhenti, ya, dan kembali mengingat siapa yang memungkinkan kita mempunyai pekerjaan, siapa yang memungkinkan kita hidup di dunia ini. Berhenti sejenak dari rutinitas akan membuat kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, siapakah kita, dan menyadari juga dari siapa kita ini berasal. Pekerjaan kita berasal, kehidupan kita berasal, yaitu dari Allah. Sama seperti Kohelet, kita diperhadapkan dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 24-25. Dia berkata seperti ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, baiklah kita mengingat akan Allah sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita. Karena Allah lah yang mampu menolong, memberikan hikmat, dan juga memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Dan satu hal yang saya juga pelajari hari ini diingatkan bahwa kesuksesan kita itu tidak hanya dihitung atau dilihat dari besarnya pendapatan yang kita dapatkan atau seberapa tinggi status atau jabatan yang dimiliki oleh kita, ya. Tapi kesuksesan kita juga bisa dilihat dari kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, kedewasaan rohani kita. Jadi mari kita jangan memandang kesuksesan itu secara sempit. Artinya orang yang sukses itu orang yang gajinya gede, begitu ya. Orang yang punya status, orang punya kedudukan tinggi. Bukan hanya itu, ya, tapi juga orang yang sehat, ya, secara fisik, ya, secara mental, secara rohani, itu pun adalah orang-orang yang sukses. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama kejar kesuksesan yang maknanya lebih baik itu. Tuhan berkati kita. Mari kembali menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami bersyukur untuk kasih dan juga anugerah yang boleh kami rasakan. Terutama adalah anugerah kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang menjamin keselamatan kami di sepanjang masa kehidupan dan masa depan kami. Kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang Engkau berikan menghidupkan relasi kami bersama dengan Allah Bapa yang ada di surga, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berbeda daripada dulu ketika kami masih ada di bawah kuasa dosa. Sekarang kehidupan kami adalah di bawah kuasa Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong kami yang sejati. Kami mengimani akan hal itu, dan kami mengharapkan bahwa di bawah pimpinan daripada Allah, kami dapat memaknai kehidupan kami dengan cara yang lebih baik, dengan anggapan-anggapan yang benar, dan dengan motivasi-motivasi yang kudus, sehingga kami bisa terus berdinamika di tengah-tengah kehidupan kami, menemukan makna yang sejati, yaitu relasi kami bersama dengan Tuhan, dan panggilan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kepada Allah yang kepadanya kami akan terus bergantung dan menyerahkan diri kami berdoa mengingat untuk jemaat anggota Komisi Wanita Jemaat GKJ Arjawinangun yang saat ini sedang menjalani safari Paskah ke Tritis Gunung Kidul.
Tuhan yang memberkati acara yang ada, setiap perjalanan yang dilakukan, setiap acara yang direncanakan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membuat lancar segala sesuatunya, melindungi dengan perlindungan yang sempurna. Dan kiranya melalui momen Safari Paskah ini, firman Tuhan yang ditaburkan, puji-pujian yang dinyanyikan, menjadi sarana yang efektif untuk membangun kerohanian wanita jemaat yang Kristus miliki ini. Ya Tuhan, kami juga mengingat untuk anak-anak ataupun adik-adik kami, cucu kami yang saat ini juga hari ini akan mengikuti lomba vokal group di GKJ Arcawinangun tingkat klasis Banyumas Utara. Mohon pimpinan dan juga berkat yang daripada Tuhan untuk adik-adik dan anak-anak kami ini, supaya segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, latihan-latihan boleh dimaksimalkan dalam tampilan yang ada. Namun lebih daripada itu adalah baiklah anak dan cucu kami ini boleh menampilkan, menyanyikan puji-pujian sebagai penyembah-penyembah Tuhan, sehingga bisa menyampaikan isi pujian dan penghormatan mereka akan Tuhan, sehingga setiap orang juga yang mendengarkan boleh mengagumi siapa Kristus dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka melalui pujian yang dinyanyikan. Terima kasih Tuhan. Juga persiapan kami ya Tuhan di dalam menyambut hari Sabat esok hari. Tuhan pimpin kami, Tuhan yang menolong dalam persiapan, baik hamba Tuhan, majelis, anak-anak Tuhan yang akan mempersiapkan firman Tuhan, mempersiapkan ibadah, Tuhan yang pimpin mereka. Juga setiap kami ya Tuhan yang akan mengikuti ibadah. Berkati kami dengan hati dan kerinduan yang nyata, yang sungguh, sehingga kami boleh mempersembahkan kehidupan kami di dalam ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Allah adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Demi Kristus kami berdoa. Amin.